diterapkan di kelas, dan yang membuat adalah murid, berarti kalian sendiri yang mengusulkan, kemudian kalian sendiri yang menerapkan. Apa yang akan kita lakukan? Pertama, nanti kita akan menuliskan masing-masing keinginan atas sebuah kelas. Jadi karena ini kelas 9 ini kalian ingin seperti apa? Serapi apa? Senyaman apa? Seaman apa? Seenak apa? Dan bagaimana kita bisa belajar dengan senang? Maka kalian boleh mengusulkan masing-masing dari siswa, boleh satu usulan keyakinan kelas atau nilai kebajikan, boleh lebih, tidak ada batasan. Nanti saya bagikan kertas, kemudian kalian menuliskan apa yang kalian inginkan untuk suatu kelas yang nyaman dan aman dan menyenangkan. Kemudian setelah menulis, silakan nanti ditempel di depan, ya, ditempel di papan sebelah sini semuanya. Gitu. Kalau sudah selesai semua tertempel di sana, baru nanti kita seleksi, kita pilih, kita kelompokkan keyakinan kelas mana yang nanti akan kita pakai. Pastinya di sini ada 30 anak, bisa jadi sama yang dituliskan. Jadi nanti kita ambil mana yang pas dengan cara diskusi, gitu ya. Nah, kalau sudah, apa yang sudah kita pilih nanti akan kita terapkan mulai sekarang berdua, jadi mulai besok, gitu. Nah, nilai-nilai apa yang bisa dituliskan, misalnya yang berhubungan dengan apa saja? Berdoa, misalnya tentang ketuhanan, ya, beriman dan bertakwa. Kemudian akhlak mulia dari sana, kemudian kejujuran, kreatif, apalagi ya, kemudian tidak boleh terlambat, misalnya mengerjakan PR, berarti misalnya disiplin, tanggung jawab. Nah, silakan dituliskan apa saja yang menurut kalian baik untuk kalian sendiri dan akan membuat kelas ini lebih baik dari kemarin. Jadi nanti tidak ada peraturan yang mengikat kalian, tapi ada keyakinan yang muncul dari diri masing-masing siswa, dari diri kalian. Namanya keyakinan berarti itu sudah sangat diinginkan oleh murid, gitu kan ya. Keyakinan ini menunjukkan bahwa kalian itu akan menghargai diri kalian sendiri pada saat kalian menerapkan. Itu tujuannya, jadi menghargai diri kita sendiri atas apa yang sudah kita inginkan. Kita ingin jadi orang seperti apa, kemudian orang lain kita harapkan seperti apa. Itu yang nanti harus diterapkan di kelas ini melalui keyakinan. Saya bagikan ini tasnya. Boleh minta lebih dari satu kertas? Ada yang mau bantu apa? Ayo, kasih tips-nya, kalau minta lebih kasih. Tong. Boleh satu aja. Iya, ayo. Ayo yang lain boleh ditempel. Dengarkanlah. Kok dengarkanlah? Iya. Itu apa? Nah, ayo merokok. Ayo gitu.
Ini adalah yang sudah dituliskan setiap anak. Hasilnya ya saya bacakan. Saya ingin kelas ini bebas dari sampah plastik. Ayo ikuti tata tertib kelas agar lebih disiplin. Ayo buka sepatu saat masuk kelas. Pasti itu ada kali. Saya ingin kelas menjadi disiplin, bebas sampah. Ayo saling mengingatkan untuk kebersihan kelas. Ayo hormati guru. Tolong bersihkan toilet, jaga kebersihan toilet. Tetap wangi, buat. Paling ini. Tolong halaman sekolah dibersihkan. Tolong perbaiki kelas 9 atau diperindah agar nyaman. Yang memperbaiki siapa ya? Ayo patuhi, berarti ini ada lagi tadi di sini. Tolong tempelkan hasil karya. Bagus. Ayo hormati orang lain, teman dan lain sebagainya. Ayo cara belajar, jangan berisik. Ayo buka sepatu sebelum masuk kelas. Ayo bersihkan kebersihan lagi. Bertanggung jawab, jaga kebersihan, hargai teman. Langsung saya kelompokkan ya ini. Ini hargai teman. Saya ambil. Yang sama saya ambil satu. Jangan. Kamu dilepas, gurunya nggak dilepas. Dari hasil keyakinan masing-masing dari kalian, kita sudah mengelompokkan. Saya bacakan, nanti ini bisa diperbaiki dengan kalimat atau kata-kata yang lebih baik lagi. Kemudian posternya ini bisa dibuat, digambar atau dicetak, terserah kalian nanti. Ayo buang sampah pada tempatnya. Ya. Dengarkan guru saat menerangkan. Ayo hargai teman. Ayo piket bersama-sama. Ayo sepatu dilepas saat memasuki kelas. Ayo kumpulkan tugas tepat waktu. Ayo bertanggung jawab. Bersikap sopan kepada guru dan orang lain. Berdoa sebelum belajar. Itu ya keyakinan yang sudah kamu buat, berarti itu adalah diterapkan di kelas 9. Artinya nanti kalau ada yang tidak sesuai, silakan dilihat kembali. Sudah mulai sendiri, berarti ya dipatuhi sendiri. Umi, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Saya tadi malam tidak sempat belajar, jadi tidak ingat jika ada PR. Baiklah Umi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya juga pasti pernah melakukan itu. Tapi apa kamu benar-benar ingin melakukan itu? Tidaklah Bu, saya tidak berharap seperti itu. Menurut kamu, apakah tidak mengerjakan PR lalu menyalin jawaban teman itu sesuai dengan kesepakatan kelas yang ada di kelas kita? Tidak Bu, saya sudah melanggar kesepakatan kelas. Saya tidak bertanggung jawab dengan tugas saya. Saya juga sudah tidak mandiri dengan menyalin jawaban teman. Bagus Umi, adakah hal lain yang ingin disampaikan untuk memperbaiki kesalahan tadi? Saya akan lebih rajin belajar Bu. Saya juga akan membuat catatan untuk tugas-tugas sekolah agar tidak lupa. Bagus Umi, kalau gitu sekarang kamu boleh kembali belajar lagi ya. Jangan diulangi lagi. Salam. Karin.
Kamu tahu tidak kenapa kamu dipanggil ke sini? Ya, Bu. Apa ada tugas yang belum saya selesaikan? Apakah selama ulangan tadi Karin tidak merasa melakukan sesuatu? Iya, Bu. Saya membuka buku untuk mencari jawaban soal nomor 4, Bu. Baiklah Karin, saya kira setiap orang pernah melakukan kesalahan. Tapi apakah kamu yakin benar-benar ingin melakukan itu? Tentu tidaklah, Bu. Saya terpaksa karena takut nilai saya jelek. Saya benar-benar tidak tahu jawabannya, Bu. Maaf ya, Bu. Baiklah, lantas apa yang bisa kita lakukan untuk membagi kesalahan ini ya Karin? Coret saja jawaban saya, Bu, meskipun benar, karena itu bukan hasil pemikiran saya. Karin, jika dihubungkan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita, apakah yang Karin lakukan itu sesuai? Tidak, Bu. Tindakan saya ini tidak sesuai dengan keyakinan sekolah yang harus berbuat jujur, karena telah mencontek dan tidak bertanggung jawab. Ini karena saya tidak belajar saat akan ulangan IPA. Saya berjanji akan lebih rajin belajar, Bu, dan tidak akan mengulanginya lagi. Oke, sekarang kamu boleh kembali ke kelas dan melanjutkan pelajaran. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan hari ini tanggal 3 Januari tahun 2023 mempertemukan kita dalam forum yang insyaallah mubarak karena saling bertukar ilmu, yaitu dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh salah satu guru penggerak, calon guru penggerak dari SMP Sasa atas nama Ibu Diah Hansik. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Rasulullah SAW dan senantiasa mengajarkan kita untuk update dan update pengetahuan. Bapak Ibu, tidak lupa saya sampaikan terima kasih yang pertama kepada Bapak Kepala Sekolah, yang kedua juga kepada rekan-rekan guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di dalam forum ini. Semoga dengan acara diseminasi, kayaknya keren kalau diseminasi, maka saya ganti penyebaran atau pembelian sebenarnya kalau bahasa Indonesia. Kayaknya kayak ini begini. Jadi bisa disebarkan ilmu tentang budaya positif ini nanti oleh Ibu Diah karena kepada kita, semoga menjadi ilmu yang berkah dan bisa beramal. Susunan acara pada pagi hari ini, Bapak Ibu, yang pertama nanti pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga acara ini yaitu diseminasi, yang keempat doa dan berdoa. Baiklah, mari kita awali kegiatan positif kita pada hari ini dengan membaca Alkitab. Semoga dengan barokah dari induk Al-Quran ini akan membawa berkah kepada kita. Lihat ini yang Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua yakni sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kami mohon kepada Yang Terhormat Bapak Suyanto SPD untuk menyampaikan waktu dan tempat kami untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan di ruangan yang sangat berkah, di ruangan multiguna karena di sini ada area privat dan ruang pertemuan rapat maupun pertemuan wali murid. Bapak Ibu, pada siang hari ini saya ucapkan selamat kepada Bu Yuliani Rahmanesik yang telah menjadi terpilih dari sekian
perwakilan dari SMP 3 Derajat yang lolos seleksi calon guru penggerak angkatan akan nanti. Mudah-mudahan selama kegiatan berlangsung selama 6 bulan bisa terlaksana dengan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan apa yang tadi yang disampaikan oleh Bu Yu yang dikatakan diskriminasi atau budaya di sekolah, bahwa ngetrennya ini kita itu ngomong rosol, jadi ngomong kepada peserta didik. Kalau peserta didik salah, ya hukuman pendidik, jadi tidak ada hukuman fisik. Jadi intinya kita memperlakukan kepada peserta didik itu seperti anak kandung sendiri. Kalau dicubit sakit, ya tidak bisa mencubit. Intinya kita mengeterapkan ya amung rasa tadi. Tidak ada hukuman-hukuman yang berakibat fatal kepada peserta didik. Hukuman itu misalnya bisa mencaci maki yang mengakibatkan sakit hati peserta didik, bahkan mengakibatkan drop out karena dicaci maki oleh salah satu guru. Ini juga membuat murid yang tidak sadar dan akhirnya drop out. Untuk itu, mari supaya kita lebih paham terkait dengan yang tidak boleh ada hukuman-hukuman bagaimana, nanti kita jelaskan oleh atau dijelaskan oleh guru penggerak angkatan 7 Bu Yuliani Pratama. Karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita doakan bersama, semoga salah satu kalau guru penggerak angkatan 7 ini bisa menjalani kegiatan ke depan sampai lokakarya hasil selama perjalanan. Terima kasih. Ya, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di kegiatan diseminasi budaya positif yang nantinya semoga bisa kita laksanakan secara bersama-sama di SMP 3 Arjasa. Terima kasih juga atas hadirnya Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan masing-masing. Pada kegiatan kita nanti akan membahas tentang bagaimana penerapan budaya positif di sekolah, yang nantinya membahas tentang teori kontrol dan nilai bajingan, disiplin positif, hukuman, konsekuensi, dan distribusi, dan bagaimana segitiga restitusi akan diterapkan di sekolah kita. Sebagai seorang guru, pasti kita sama-sama mengenal yang namanya Bapak Ki Hajar Dewantara, seorang Menteri Pendidikan pertama Indonesia, sebagai Bapak yang sudah membawa Indonesia menjadi negara yang akhirnya memiliki pendidikan secara bebas dan merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, sebagai seorang guru, kita itu adalah seorang teladan. Melalui pemikiran beliau yaitu Ingat Sosutulodo, Imadyo Manokarso, Tuturi Hargayani. Pemikiran
ini muncul setelah pendidikan di Indonesia ini terlepas dari masa kolonial. Kalau kita mengingat waktu itu di Indonesia pada zaman kolonial, kita tidak sebebas sekarang dalam mengecam pendidikan. Waktu itu hanya beberapa dari rakyat Indonesia yang diizinkan untuk belajar. Jadi hanya rakyat-rakyat yang menjadi misalnya pembantu dari POMI atau orang-orang yang diinginkan saja yang bisa belajar. Pada zaman itu pendidikan erat kaitannya dengan hukuman. Maka dari itu Ki Hajar Dewantara mulai berusaha untuk membawa Indonesia di mana guru sudah menjadi peran baru yaitu sebagai among, di mana anak-anak atau murid bukan lagi anak-anak yang kita didik di zaman kolonial. Sampai akhirnya berdirilah yang namanya Maman Siswa. Jadi kalau belajar sejarah pasti kenal yang namanya Maman Siswa. Di sana memiliki pola pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Jadi sudah tidak lagi menerapkan pola hukuman kepada anak didik. Dihubungkan dengan budaya positif. Kali ini apa sih budaya positif itu? Mungkin ada yang sudah punya gambaran bapak ibu. Kita contohkan saja begini. Kenapa sih kita itu harus pakai helm saat naik kendaraan bermotor? Alasannya apa? Mau jawab? Takut sama polisi? Kenapa Bu? Kenapa Bu harus pakai helm saat naik motor? Kalau posisinya naik motor, kalau pas ditabrak lebih aman. Lebih aman. Ada yang lain? Sudah itu tidak polisi dan tidak pakai helm. Ada dua hal yang sudah disampaikan. Kenapa kita harus pakai helm? Ternyata yang pertama untuk menjaga keselamatan. Kalau ada kecelakaan lebih aman. Yang kedua, jika ada polisi, dia tidak ditilang atau tidak kena sanksi. Nah, kalau sudah dua hal ini kita tinjau, menurut Bapak Ibu, manakah yang budaya positif? Sebenarnya sama-sama positif, Bu, tapi jika menggunakan kalimat yang berbeda. Contoh, tadi katanya Bu Vivin itu untuk keselamatan. Ya. Itu budaya positif. Nah, yang kedua, jangan bilang takut polisi, tapi diganti kalimatnya untuk mematuhi kalimat. Itu positif. Kita lanjutkan saja, nanti kita simpulkan budaya positif. Nah, sekarang kita hubungkan dengan anak-anak didik kita. Apakah pendapat Bapak Ibu tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Maju aja, maju. Tapi hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Menurut saya, ini kan pendapat bebas ya. Kalau hukuman itu kan berkaitannya dengan kata-kata atau aturan. Sedangkan hukum di aturan itu adalah memaksa. Iya. Jadi menurut saya untuk tahap awal hukuman itu bisa saja untuk mendisiplin anak dan anak pun masih terpaksa ke tahap awal. Tapi ketika sudah 8 tahun seperti yang kita letakkan di tadi, kalau sudah pakai helm, menurut saya akan tersebut apa ya untuk kepentingannya sendiri. Jadi hukuman itu juga sebenarnya untuk kepentingannya anak sendiri. Jadi kalau ada pendapat hukuman mendisiplinkan untuk tahap awal itu harus dilakukan menurut saya. Berarti di sini berarti hukuman dapat mendisiplinkan anak.
pendapat yang pertama. Mungkin ada pendapat yang lain. Misalnya anak-anak terlambat. Karena saya punya permainan, jadi untuk bisa sampai ke budaya positif atau disiplin positif, apa sih sebenarnya yang membuat kita melakukan sesuatu? Atau siapa sih kontrol pada diri kita? Apakah orang lain atau diri kita sendiri? Nah, ini ada permainan, ada A, antara A dan B adalah teman. Saya ini dua orang maju ke depan sebagai A dan sebagai B. A sedang menuliskan sesuatu yang sifatnya rahasia dan digelar erat-erat jangan sampai si B nanti si B berperan untuk membukanya. Bagaimana caranya? Silakan membukanya, entah dirayu, digelitik atau diapakan supaya terbuka. Ibu sama ibu saja atau bawa sama bapak. Ya, Pak Ibu saja ya. Ya. Silakan. Silakan digenggam kakak yang berhenti. Silakan Berma. Apakah genggaman Butantri ini yang berisi rahasia bisa dibuka oleh Bu Erma, ataukah memang sengaja dibuka sendiri oleh Bu Butantri? Kita lihat apa yang akan terjadi. Silakan. Tadi pada saat mengembang sebuah rahasia, saya mau tanya ke Butantri dulu. Apakah tadi yang membuka atau Bu Erma atau Butantri ingin membuka atau terpaksa dibuka atau bagaimana Bu? Terpaksa dibuka. Karena sudah dirayu terus dipaksa juga. Karena sudah dirayu dan dipaksa juga. Tapi yang membuka tangan tadi Butantri atau Bu Erma menurut Butantri? Bu Erma. Bu Erma yang membuka. Yang membuka tangan siapa? Saya tadi. Butantri yang membuka tangan. Terima kasih teman-teman. Bu Erma. Kira-kira dari yang disampaikan Butantri sama Bu Erma tadi, menurut Bapak Ibu, siapakah yang memegang kendali atas terbukanya telapak tangannya Butantri tadi? Butantri sendiri. Butantri sendiri. Karena dia yang punya keinginan berbuat. Terima kasih Bu Eri. Menurut Bu Eri, yang membuka ya Butantri sendiri atas keinginannya sendiri meskipun sudah dirayu dan dipaksa oleh Bu Erma. Ini hubungannya sama teori kontrol Bapak Ibu. Jadi di disiplin positif itu ada yang namanya teori kontrol. Ya, teori kontrol ini dicetuskan oleh William Blaser yang menyatakan kita jadi tidak ada yang bisa mengendalikan kita selain diri kita sendiri. Orang lain hanya sebagai perantara atau pemberi informasi sebenarnya. Kendali ada pada diri kita sendiri, kontrol pada diri kita sendiri. Apa penerapannya dalam dunia
tidak bisa mengontrol murid, mengendalikan murid tidak bisa. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nyatanya, kalau kita punya penguatan positif kepada anak, kita kasih nasihat, apakah itu benar-benar efektif bisa merubah anak menjadi lebih baik saat anak itu melakukan kesalahan? Coba diperiksa lagi. Kemudian kritik dan penguatan rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apa iya? Kalau anak dikritik, kemudian rasa bersalahnya itu semakin dirasakan anak, akhirnya anak itu semakin berkarakter. Apakah tidak semakin tersudut dan menjadi tidak ingin memperbaiki diri? Nah, ini ilusi kritik dan menguatkan rasa bersalah dapat menguatkan karakter yang ternyata tidak juga dibenarkan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa punya hak untuk memaksa. Selama ini mungkin sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, kita sudah membuat anak-anak kita mengikuti kita. Tapi apakah semua yang kita inginkan itu berhasil dengan baik? Tanyakan pada diri kita sendiri. Nyatanya saya sendiri sebagai orang tua, sebagai guru, pada saat saya meminta anak-anak untuk melakukan sesuatu, tidak semuanya mau menuruti keinginan saya. Begitu juga dengan anak saya. Kenapa? Ya karena kendali itu ada pada diri kita masing-masing, termasuk anak-anak. Anak-anak punya kendali atas diri mereka sendiri, kontrol untuk diri mereka sendiri. Nah, agar kita sampai pada teori kontrol, kita harus merubah posisi kita. Jadi sebelumnya kita berada di stimulus respon. Jadi yang selama ini kita lakukan itu di paradigma stimulus respon, belum sampai di teori kontrol. Ciri-cirinya apa? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sering tidak kita memperlakukan anak kita seperti itu, murid misalnya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Kalau anak melakukan sesuatu yang buruk dianggap salah. Padahal apa benar itu sebuah kesalahan? Apa malah bukan itu pencapaian pemenuhan kebutuhan? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, apa iya orang lain bisa mengontrol saya, bisa mengendalikan saya? Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi pada saat membujuk gagal kita memaksa. Apakah itu benarkah? Model berpikir menang atau kalah. Jadi ada orang yang dikalahkan, ada yang merasa menang. Jadi kalau kita berhasil memaksa, dia yang menang. Satunya pasti di posisi yang kalah. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita menghormati orang lain. Orang lain punya pandangan hidup yang berbeda-beda dengan kita. Semua perilaku memiliki tujuan. Setiap anak yang melakukan sesuatu ada tujuannya. Bahkan saat anak itu melakukan kesalahan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi saat kita berkolaborasi akan muncul ide-ide baru untuk suatu proses. Model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang terkalahkan. Itu kalau teori kontrol. Nah, dihubungkan dengan disiplin. Apa sih disiplin itu? Kita punya aturan misalnya di sekolah ini. Kita harus disiplin. Nah, yang paling diharapkan dari sebuah disiplin positif adalah munculnya keteraturan secara intrinsik dari diri kita sendiri, dari diri anak sendiri. Nah, baru pada saat tidak ada motivasi intrinsik, dimunculkanlah motivasi eksternal untuk mendisiplinkan. Misalnya kita buat aturan. Jadi intinya nanti kita bagaimana memunculkan keteraturan diri dari anak secara internal. Jadi ada motivasi intrinsik. Jika tidak berhasil, baru ada motivasi eksternal atau disiplin dari luar. Begitu juga dengan Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen juga mengartikan hal yang sama.
bahwa disiplin itu bentuk dari kontrol diri. Disiplin adalah tata aturan dari diri sendiri, muncul melalui dari dalam diri secara internal atau berasal dari motivasi intrinsik. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan sebagai tujuannya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah hal yang ingin dicapai oleh seseorang pada saat dia melakukan proses disiplin. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Diyakini bahwa nilai-nilai kebajikan ini bisa mendisiplinkan seseorang. Jadi seseorang akan teratur pada saat meyakini suatu nilai-nilai kebajikan di dalam diri. Kalau kita di kurikulum Merdeka, nilai-nilai kebajikannya itu kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri atas 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar-kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, nanti pada saat kita selesai mempelajari budaya positif ini, harapannya setiap kelas memiliki kesepakatan atau keyakinan kelas yang nanti sebagai dasar proses pendisiplinan di sekolah. Jadi budaya positif nanti kita buat dulu keyakinan kelas di masing-masing kelas oleh wali kelas atau oleh guru. Tahap-tahapnya nanti anak diajak berkolaborasi, berdiskusi, menyampaikan masing-masing apa sih yang harus kita sepakati supaya kita bisa belajar dengan nyaman dan aman. Kita bisa tertib sendiri, bukan ditertibkan karena kita sudah buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas oleh diri kita sendiri. Kita buat sendiri, dilakukan sendiri. Jadi anak-anak dimintai pendapat, mungkin setiap anak menuliskan sesuatu atau keyakinan-keyakinan, peraturan atau apa yang diyakini anak, yang diinginkan anak supaya kelas mereka itu menjadi kelas yang nyaman, aman, belajarnya enak dan senang. Kemudian dari semua pendapat anak bisa ditempel dan didiskusikan mana yang sebaiknya kita terapkan. Sampai akhirnya ditemukanlah beberapa nilai kebajikan yang sesuai dengan keinginan anak. Pasti dengan begitu anak tidak akan melanggar lagi karena itu muncul dari diri anak. Harapannya dari sana muncullah motivasi internal agar anak itu menjadi disiplin. Untuk bisa disiplin ternyata ada faktor yang mempengaruhi, ada motivasinya. Apa saja motivasi yang bisa membuat seseorang disiplin? Satu, supaya tidak dihukum. Benar, anak-anak takut dihukum, makanya mereka akan disiplin, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Pada saat kita rajin, tidak datang terlambat, mungkin ingin dipuji. Salah satu motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Harapannya yang ketiga ini, jadi anak diharapkan bisa menjadi orang yang mereka inginkan, orang yang memiliki nilai-nilai. Jadi semuanya muncul secara intrinsik lagi dari diri anak, bukan karena ujian, bukan karena takut hukuman. Selama ini kita sudah sering, kamu dihukum lari misalnya. Siapa yang tidak mengerjakan PR? Ya kamu yang tidak mengerjakan PR silakan lari ke lapangan. Nah seperti itu ya. Nah apakah itu hukuman atau sanksi? Nah selama ini apa kita sudah berpikir kita sudah menghukum atau memberi sanksi? Sebenarnya apa bedanya hukuman sama sanksi? Sanksi atau konsekuensi sama. Jika itu menyakitkan sepihak, kemudian anak tidak punya hak apa-apa, jadi anak tiba-tiba diberi hukuman dari guru
hukuman. Tapi kalau ada kesepakatan, kalau misalnya coret-coret meja, silakan bersihkan mejanya. Itu konsekuensi apa hukuman? Efektifkah penghargaan? Kita sering memberi penghargaan kepada anak. Padahal sebenarnya apakah efisien memberi penghargaan? Saya sering memberi penghargaan kepada anak. Saya suruh jawab pertanyaan, saya kasih hadiah. Nah, apa akibatnya ternyata? Penghargaan hanya baik di jangka pendek. Yang bisa jawab saya kasih wafer. Ternyata tujuannya wafer, bukan pertanyaan. Pada saat saya nggak bawa hadiah, bisa jadi dia nggak mau jawab. Karena di jangka panjang justru menghilangkan motivasi intrinsik. Nah ini, kalau nggak ada hadiah nggak mau jawab. Tidak efektif, merusak hubungan. Maksudnya merusak hubungan di mana? Anak yang nggak dapat penghargaan akan sakit hati. Bisa jadi sakit hati sama temannya yang dapat penghargaan tadi. Lalu mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Ya tadi karena ada motivasi hadiah, intinya hadiah. Menghukum anak yang tidak mendapatkan. Bisa jadi anak yang tidak dapat hadiah merasa terhukum. Malu, saya sendiri yang tidak dapat hadiah, saya yang paling bodoh, bisa jadi seperti itu perasaan anak. Kita nggak tahu. Menurut Alfikon, nah Alfikon ini menyampaikan sebenarnya hukuman sama penghargaan itu sama-sama menghancurkan. Kok bisa? Iya. Karena pada saat diberi penghargaan bisa jadi kita sudah melakukan kesalahan karena membunuh motivasi intrinsik anak. Sebenarnya penghargaan itu adalah pembelajaran anak itu sudah penghargaan. Misalnya seorang anak belajar menyelesaikan suatu soal misalnya. Menyelesaikan soal dan akhirnya selesai, bisa, anak pasti senang. Pada saat anak senang, itulah penghargaan yang sebenarnya. Tapi pada saat anak selesai, bisa kita kasih penghargaan, bisa jadi apa yang dia capai kebahagiaan tadi hilang. Karena apa? Mengacunya pada hadiahnya. Padahal sebenarnya saat dia sudah bisa menyelesaikan solusi, membuat solusi, itu sudah bahagia. Itulah penghargaan. Jadi pada saat pembelajaran itu sendiri adalah penghargaan. Ini yang sebenarnya yang ingin kita lakukan. Jadi budaya positif yang ingin kita harapkan untuk dikerjakan adalah restitusi. Apa restitusi? Jadi pada saat anak melakukan kesalahan, anak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian menciptakan perbaikan. Jadi anak itu bisa memperbaiki masalahnya dan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Karakter lebih kuat artinya dia paham bahwa yang dilakukannya itu seperti apa. Kemudian restitusi itu adalah proses kolaboratif. Jadi dikerjakan bersama-sama antara guru dan murid. Jadi pada saat anak melakukan kesalahan, guru membimbing murid untuk memperbaiki kesalahannya sampai akhirnya anak tahu bahwa yang dilakukan itu tidak benar atau dia harus bagaimana selanjutnya. Sampai akhirnya muncullah karakter yang kuat pada diri anak dan anak tidak merasa dipermalukan. Untuk melakukan restitusi, maka kita harus membuat terlebih dahulu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang mana keyakinan kelas ini kita buat bersama siswa. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan secara universal, baik tersirat ataupun tersurat, yang tidak memperhatikan suku atau perbedaan. Nah, jika keyakinan ini kita terapkan di dalam kelas, maka ini yang disebut keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, bagaimana cara membuat kesepakatan kelas? Ini saya sudah mempraktekkan. Nah, tahap-tahapnya yaitu yang pertama, kita akan meminta setiap siswa di kelas kita menyampaikan keyakinan yang diinginkan untuk kelas mereka. Jadi, harapan apa, kelas seperti apa yang diimpikan, maka setiap anak diminta untuk menyampaikan satu atau lebih kesepakatan atau keyakinan kelas
Jadi itu adalah pada saat anak-anak menempel keyakinan mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan keyakinannya. Setelah semua siswa selesai menyampaikan, maka kita akan mengelompokkan. Kita kelompokkan berdasarkan persamaan. Jadi kita pilih, kemudian kita pilih dan diskusikan bersama anak-anak. Kesepakatan apa nanti yang akan didapat dari proses ini. Nah, ini jadi dari gambar sudah kelihatan bahwa dari semua pendapat siswa, keyakinan siswa akan kita kelompokkan, kita ambil sehingga nanti terbentuklah keyakinan kelas. Jika ada kalimat atau kata-kata yang kita tidak sesuai, maka bisa kita sempurnakan. Jika ada keyakinan yang masih kurang, bisa kita tambahkan sesuai kesepakatan yang ada di dalam kelas kita. Setelah selesai, maka kita buat poster keyakinan kelas yang nanti bisa ditempel di kelas kita masing-masing. Contohnya seperti ini yang sudah jadi. Jadi ada keyakinan kelas 9 yang sudah didapat dari curah pendapat siswa dan kemudian didiskusikan bersama. Mulai dari berdoa, kemudian bekerja sama, bersikap jujur, lalu menjaga kebersihan, kreatif, dan lain-lain. Kemudian secara program, manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Kenapa sih kita harus bicara tentang kebutuhan dasar? Karena kebutuhan dasar ini berhubungan dengan proses restitusi. Tadi pada saat anak melakukan kesalahan, itu bukan berarti anak itu benar-benar bersalah. Tapi sebenarnya anak itu bisa jadi sedang memenuhi kebutuhannya. Misalnya, anak-anak memetik degan punya tetangga misalnya. Kenapa? Ditanyakan haus. Nah, haus ini adalah kebutuhan dasar manusia. Coba ada 5 kebutuhan dasar: kasih sayang dan ingin diterima, kebebasan, bertahan hidup, penguasaan dan kesenangan. Nah, haus hubungannya dengan bertahan hidup. Sebenarnya untuk itu dia melakukan yang kita anggap kesalahan tadi. Kemudian misalnya temannya diolok-olok, pada saat temannya diolok-olok dia senang. Nah, itu adalah kebutuhan dasar senang. Yang diolok-olok marah. Kenapa dia marah? Dia nggak salah marah. Dia ingin diterima, ingin disayangi. Sebenarnya hubungannya ke sana. Pada saat seseorang melakukan sesuatu, berperilaku sesuatu, pasti terkait dengan kebutuhan dasar sebagai manusia, baik itu perilakunya yang baik ataupun yang salah. Nah, sekarang tugas kita bagaimana jika pemenuhan kebutuhan dasar itu menjadi perilaku yang salah. Ada 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan guru. Mungkin kita berada di mana selama ini, ayo kita lihat. Jadi kalau kontrol itu dari luar, itu posisi kita adalah sebagai pendukung, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau. Keempat posisi kontrol ini membuat identitas gagal pada penghukum dan pembuat rasa bersalah, kemudian membuat identitas sukses. Maksudnya itu anak tidak bisa memperbaiki dirinya pada saat kita menghukum atau membuat dia merasa bersalah. Tapi pada saat kita posisi teman atau pemantau, masih bisa memperbaiki dirinya, tapi kontrolnya masih di kita, gurunya. Seorang guru pada saat menjadi posisi manajer, maka dapat memunculkan motivasi intrinsik pada anak, sehingga akan terwujud identitas sukses pada diri anak, karena anak bisa memperbaiki kesalahannya dan karakternya akan tumbuh menjadi lebih kuat. Posisi manajer ini akan terjadi pada saat kita menerapkan segitiga restitusi. Jadi pada saat posisi manajer, kita harus melakukan tahapan-tahapan mulai menstabilkan identitas,
memvalidasi tindakan salah dan menanyakan keyakinan kelas kepada anak, sehingga akhirnya anak bisa memperbaiki kesalahannya, kemudian karakter lebih kuat dan bisa kembali ke kelompoknya seperti semula. Untuk lebih jelas, kita bisa melihat bagaimana sih sebenarnya posisi teman, pemantau, penghukum. Akan saya perlihatkan videonya supaya lebih jelas agar kita tidak salah pada saat menangani sebuah kasus. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah?
berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa tanggal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk
untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan diri. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Setelah mengamati video tadi, mungkin kita bisa merefleksi diri sebagai seorang guru selama ini kita menjadi posisi apa. Pada saat siswa berperilaku salah, maka kita bisa melakukan proses restitusi. Anak sadar dengan kesalahannya, anak bisa memecahkan masalahnya, kemudian anak kembali ke kelompoknya secara dengan karakter yang kuat. Ada 3 tahap Bapak Ibu, jadi nanti kalau kita melaksanakan ini ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kenapa kita tadi buat keyakinan kelas? Tujuannya untuk ini, untuk pada saat anak melakukan tindakan salah, kita hubungkan dengan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas itu bagaimana? Membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jangan sampai anak itu tersudut, terpojok, maka kita stabilkan identitasnya. Jadi pada saat anak itu tadi mencuri misalnya, jangan sampai dia itu terjatuh, merasa salah sekali, terpojok karena dia sudah mencuri. Maka kita perlu menstabilkan kondisinya dengan bertanya misalnya, dengan berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau bapak ibu juga pernah melakukan kesalahan. Sebagai manusia kita tidak luput dari salah seperti itu dan lain sebagainya. Intinya anak jangan sampai terpojok dengan kondisinya yang salah. Kemudian tindakan yang kedua, memvalidasi tindakan salah. Jadi kita mengembalikan pada konsep kebutuhan dasar anak. Kamu bisa melakukan hal
yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misalnya temannya dimarahi, tapi untung tidak sampai dipukul, seperti itu maksudnya. Apa alasan kamu melakukan ini? Jadi validasi di dalam sana. Maukah kamu melakukan hal yang lebih baik lain kali? Seperti itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kita sudah punya keyakinan kelas, tadi kita sudah buat, berarti kita hubungkan. Apakah yang kamu lakukan ini sesuai dengan keyakinan kelas kita? Bisa seperti itu pertanyaan. Atau terserah kreativitas kita masing-masing sebagai guru. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kamu ingin menjadi seperti apa sebenarnya? Kok melakukan hal itu? Nah, untuk restitusi ini kita harus punya mimik data, tidak marah. Jadi posisi wadah itu data. Agar lebih jelas proses pelaksanaan restitusi, maka akan saya sampaikan contoh bagaimana penerapan yang sudah saya lakukan berdasarkan pengalaman yang waktu itu ada siswa tidak mengerjakan PR. Nah, tahapan-tahapan yang saya lakukan yaitu bagaimana kita sebagai seorang guru bisa menemukan motivasi intrinsik pada anak, memperbaiki kesalahannya, menemukan solusi jika dia melakukan kesalahannya, dan menumbuhkan karakter lebih kuat kepada anak sehingga anak tidak malu kembali ke kelompoknya pada saat dia sudah melakukan suatu kesalahannya. Sekali lagi, pada saat kita melihat anak berperilaku tidak baik, kita kembalikan kepada kebutuhan dasar anak. Apakah itu adalah pemenuhan kebutuhan dasar apa? Jadi akan dicapai solusi pada saat pelaksanaan restitusinya. Tentu saja nanti kita sama-sama membuat keyakinan kelas untuk para wali kelas atau guru boleh. Di setiap kelas diharapkan ada poster yang berisi keyakinan kelas sebagaimana kesepakatan dari murid, karena yang mencetuskan ide, kebajikan-kebajikan atau nilai-nilai yang akan dilakukan adalah anak-anak sendiri. Kita hanya memandu, memantau, dan membantu mereka untuk menyimpulkan apa yang sudah mereka diskusikan bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, dari kegiatan ini mungkin ada yang bisa menyampaikan apakah kita selama ini di posisi manajer? Sudahkah kita di posisi manajer atau mungkin secara tidak sengaja sudah melakukan itu? Kita belum belajar segitiga restitusi mungkin, tapi bisa jadi secara tidak sengaja kita sudah melakukan tindakan yang seolah-olah sudah melaksanakan restitusi. Mungkin ada yang sudah pernah atau banyak yang jadi penghukum. Ya. Dari kegiatan ini mungkin ada yang ditanyakan, didiskusikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan saya untuk menyampaikan unek-unek saya.
Tadi yang disampaikan Ibu Yuli itu terus terang saja saya belum begitu ngeh dan jelas sejelas-jelasnya tentang restitusi tadi, termasuk di dalamnya tahapan-tahapan restitusi dari yang tadi disampaikan, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan salah, menanyakan keyakinan kelas. Jadi supaya lebih jelas mungkin bisa dihadirkan contoh yang lain. Dan di setiap tahap itu di-cut dulu ketika dicontoh itu diberhentikan, terus ini pas apa menstabilkan identitas, apa validasi tindakan, atau menanyakan keyakinan. Itu aja, terima kasih Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus sekali. Saya coba untuk paparkan video pengalaman saya yang lain tentang pelaksanaan restitusi. Karin, kamu tahu tidak kenapa kamu dipanggil ke sini? Apa ada tugas yang belum saya selesaikan? Apakah selama penelitian tidak pernah sampaikan sesuatu? Iya Bu, saya membuka buku untuk mencari jawaban soal nomor 4. Baiklah Karin, saya kira setiap orang pernah melakukan kesalahan. Tapi apakah kamu yakin berani melakukan itu? Tentu tidak tahu. Saya terpaksa karena takut nilai saya jelek. Saya benar-benar tidak tahu jawabannya Bu. Maaf ya Bu. Baiklah, lantas apa yang bisa kita lakukan untuk berbagi kesalahan ini ya Karin? Coret saja jawaban saya Bu, meskipun benar, karena itu bukan hasil pemikiran saya. Karin, tidak hubungan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita, apa yang Karin lakukan itu sesuai? Tidak Bu, tindakan saya ini tidak sesuai dengan keyakinan sekolah yang harus dibuat jujur, karena telah mencontek dan tidak bertanggung jawab. Ini karena saya tidak belajar saat akan menanam IPA. Saya berjanji akan lebih rajin belajar Bu dan tidak akan mengulanginya lagi. Oke, sekarang kamu boleh kembali ke kelas dan melanjutkan pelajaran. Baik Bu, terima kasih. Di video ini disampaikan bahwa seorang siswa mencontek pada saat ulangan. Nah, di sini ada 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, untuk tahap menstabilkan identitas disampaikan dengan kalimat seperti di video ini. Karin, kamu tahu tidak kenapa kamu dipanggil ke sini? Bu, apa ada tugas yang belum saya selesaikan? Apakah selama penelitian tidak pernah sampaikan sesuatu? Iya Bu, saya membuka buku untuk mencari jawaban soal nomor 4. Baiklah Karin, saya kira setiap orang pernah melakukan kesalahan. Tapi apakah? Nah, pada saat saya menyampaikan, baiklah Karin, saya kira setiap orang wajar melakukan kesalahan atau bisa melakukan kesalahan. Itu adalah proses menstabilkan identitas pada saat anak melakukan kesalahan. Kemudian tindakan berikutnya adalah memvalidasi tindakan salah dengan pertanyaan berikut ini. Kamu yakin berani melakukan itu? Apakah kamu benar-benar ingin melakukan itu? Nah, kita lihat apa yang akan disampaikan siswa. Tentu tidak tahu. Saya terpaksa karena takut nilai saya jelek. Saya benar-benar tidak tahu jawabannya Bu. Maaf ya Bu. Baik. Nah, pada saat itu siswa menyampaikan alasannya. Nah, alasan itu tentunya berhubungan dengan kebutuhan dasar si anak, yaitu supaya puas mendapatkan nilai yang bagus. Nah, tahap berikutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Baiklah, lantas apa yang bisa kita lakukan untuk berbagi kesalahan ini ya Karin? Coret saja jawaban saya Bu, meskipun benar, karena itu
itu bukan hasil pemikiran saya. Hari ini hubungan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita, apakah yang kalian lakukan itu sesuai? Tidak, Bu. Tindakan saya ini tidak sesuai dengan keyakinan sekolah yang harus dibuat jujur, karena telah mencontek dan tidak bertanggung jawab. Ini karena saya tidak belajar saat akan ulangan IPA. Saya berjanji akan lebih rajin belajar, Bu, dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah, pada saat menanyakan keyakinan kelas, akhirnya anak menghubungkan dengan keyakinan yang ada di kelasnya atau di sekolahnya. Di sini dia menyampaikan bahwa dia sudah tidak sesuai dengan keyakinan kelas, bersikap jujur dan bertanggung jawab. Maka dari itu akhirnya muncul masalah itu akan diselesaikan seperti apa. Nah, tadi si Karin meminta kepada saya untuk mencoret saja jawabannya meskipun benar, karena itu bukan pikirannya dia tapi hasilnya mencontek. Dia juga berjanji akan belajar lebih rajin supaya nanti tidak lagi mencontek dan bisa mengerjakan soal-soal pada saat ulangan. Jadi ini 3 tahap yang sudah dilakukan, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas atau sekolah, sampai akhirnya terpecahkan masalah anak secara langsung oleh dirinya sendiri. Jadi anak dipandu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian dengan demikian anak bisa kembali lagi ke kelasnya, ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Dia akan semakin paham bahwa keyakinan kelas itu mana yang harus dilihat, jadi mana yang tidak sesuai, mana yang harus diterapkan. Akhirnya mereka menjadi anak-anak yang lebih baik karakternya. Dari kegiatan ini saya berharap kedepannya Bapak Ibu saya bisa membuat anak-anak merasa aman, nyaman dengan terwujudnya budaya positif, pembiasaan yang berisi nilai-nilai kebajikan dan tidak perlu pemaksaan, secara otomatis dilakukan kepada anak. Jadi bagaimana anak disiplin, tidak terlambat, kita tidak perlu lagi membuat mereka terlambat tanpa hadiah, tanpa paksaan, tapi mereka sadar dengan sendirinya bahwa memang mereka adalah orang yang menghargai dirinya sendiri, sehingga mereka tidak akan terlambat. Seperti itu. Ini ada yang ditanyakan, didiskusikan. Jika tidak ada, saya kembalikan ke moderator. Ini tadi adalah disiplin positif yang insya Allah semoga bisa kita laksanakan di sekolah kita, menetapkan diri kita sebagai posisi manajer. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menyampaikan materinya. Semoga bisa kita jawabkan, kita aplikasikan di kehidupan nyata kita. Kalau memang belum, kalau sudah ya harus kita. Demikian Bapak Ibu Guru, juga rekan-rekan keluarga SMK Desa, menunjukkan acara berikutnya ya. Doa kami mohon kepada yang terhormat Bapak Ahli SMK untuk monggo. Terima kasih waktu dan tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli sudah memberi motivasi dan mungkin mengingatkan, menggugah, membangun kesadaran diri bahwa kita selama ini namanya manusia itu pasti ada kekurangan, pasti apa itu harus diakui, tidak ada yang sempurna. Demikian juga siswa kita itu sebagai manusia tidak yang sempurna, saling mengingatkan,
Jadi proses saya banyak belajar dari Bu Yuli sebagai guru penggerak, tapi bukan posisi sebagai guru penggerak saja, kita sebagai teman itu yang mengingatkan yang salah diingatkan. Jadi kalau diingatkan, dikritik itu berarti masih sayang kepada kita, tidak membicarakan, tapi mengingatkan secara langsung itu mungkin bisa. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Bu Yuli atau mungkin nanti menyusul guru penggerak yang lain, makin banyak ilmu makin baik bagi kita, dan mudah-mudahan menambah semangat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tubuhkanlah ke dalam hati kami rasa kasih sayang kepada sesama teman, kepada sesama murid, sehingga dengan kasih sayang ini bisa merubah akhlak anak didik kami menjadi baik, menjadi manusia yang bermanfaat dengan yang menjadi barokah. Dengan kasih sayang ini, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa didekatkan dengan rasa kasih sayang ini di dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan, Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami secara pribadi dan secara profesi sebagai guru. Banyak hal kekurangan dalam mengajar, banyak hal kewajiban yang mungkin belum kami laksanakan. Untuk itu, alhamdulillah ya Allah, sebagai guru, sebagai manusia biasa, pasti banyak kekurangan, tapi apa? Terutama kepada siswa-siswi kami sebagai amanah-Mu kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan, ampunilah kedua orang tua kami, ampunilah guru-guru kami, sehingga kami juga menjadi orang-orang yang senantiasa meminta ampun kepada kami. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, anak didik kami, anak-anak yang soleh-solehah, ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Demikian serangkaian acara yang sudah kita lalui dari awal hingga akhir. Saya sebagai moderator menyampaikan terima kasih, dan jika keduanya juga meminta maaf yang tidak terkira seandainya dalam penyampaian acara ini banyak sekali kekurangan. Sebagai penutup, mari kita bacakan sholawat bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tantri Hidayati, guru SMP Negeri 3 Arajasa. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Yuli Ratnaningsih, saya mendapatkan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat, khususnya bermanfaat bagi saya sebagai seorang pendidik atau seorang guru. Saya menyadari bahwa selama ini saya sudah melakukan atau menerapkan hukuman terhadap siswa saya yang sudah melakukan kesalahan. Ternyata melakukan hukuman terhadap siswa yang melakukan kesalahan itu bukanlah pilihan yang tepat. Oleh sebab itu, mulai saat ini saya akan menerapkan atau melakukan restitusi dengan harapan agar membentuk karakter siswa yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Hartono, guru SMPN 3 Arjasa. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Yuli, saya menyadari bahwa ternyata selama ini saya banyak menerapkan hukuman terhadap murid-murid saya. Untuk itulah sejak saat ini saya bermaksud untuk menerapkan segitiga restitusi
yang harapannya akan bisa mengembalikan anak-anak kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat dan bisa mengatasi masalahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erma Yunita, saya dari SMP Negeri 3 Arjasa. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Yuli, saya mendapatkan banyak ilmu baru yang belum saya dapatkan sebelumnya, terutama mengenai hukuman kepada siswa. Selama ini saya menerapkan hukuman yang tidak sesuai dengan karakter peserta didik, sehingga menurut saya peserta didik tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya sebatas hukuman. Setelah saya mengikuti diseminasi yang disampaikan oleh Bu Yuli tentang diseminasi budaya positif, membuka mindset saya untuk merubah pola hukuman. Saya akan menerapkan segitiga restitusi yang mana merupakan strategi yang dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka lakukan, serta diharapkan mampu meningkatkan motivasi untuk lebih baik di sepanjang hidupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.